warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya atas nama Ainun Mardiyah untuk CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Pekalongan untuk mulai berdiskusi dengan Kepala Sekolah KB Muslimat NU Pododadi yang bernama Ibu Mafruhah. Dan di sini untuk pendidikannya untuk jenjang kelompok bermain untuk pendidikan anak usia dini. Terima kasih. Mari kita ikuti bersama. Assalamualaikum Bu Ma. Ya, semoga pada bincang-bincang pada siang hari ini dapat memberikan wawasan ya untuk kegiatan-kegiatan kedepannya untuk lebih baik dalam mengidentifikasi suatu kasus ataupun permasalahan yang ada. Untuk di jenjang PAUD itu sendiri atau kelompok bermain untuk tingkatan berarti di KB Muslimat NU Pododadi itu rentang usianya berapa Ibu? 2 tahun sampai 3 tahun setengah. Oh, 2 tahun sampai dengan 3 tahun setengah. Berarti itu masuk di jenjang kelompok bermain. Iya, ini kan satu yayasan ya intinya ya. Dengan dilanjutkan juga dengan TK Muslimat NU 02 Pododadi. Untuk masyarakatnya mendukung tidak untuk kegiatan? Alhamdulillah mendukung. Anak-anak yang kecil bisa dititipkan di sini. Oh iya, sekaligus TPA atau gimana Ibu? Enggak, sini sampai sekitar jam 1. Oh, jam 1 dengan selesainya kegiatan anak untuk penitipannya berarti nanti diambil setelah orang tua sudah bekerja, selesai bekerja. Iya, untuk selama ini bagaimana Ibu sih dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di lingkungan lembaga Ibu? Tentunya saya mengambil yang baik untuk dilaksanakan dalam hal ini yang berdampak pada kebaikan keseluruhan, bahkan berkaitan untuk jangka panjang, jangka ke depan yang menjadi sebuah dilema, kemudian menjadikan sebuah tujuan tertentu yang bermanfaat bagi seseorang, suatu perkumpulan kelompok. Oh iya, tentunya Ibu mengambil kasus-kasus dari dilema etika itu sendiri. Berarti Ibu intinya untuk individu PS kelompok ya Bu, mementingkan untuk di kelompoknya. Nah, dalam hal itu muncul tidak Bu kasus-kasus tersendiri apa? Padahal hal tersebut sama-sama penting, katakan seperti itu. Terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya tentunya ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang sama-sama mengandung nilai dari kebajikan itu sendiri? Kalau saya mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah dulu kepada dewan-dewan guru, dewan guru, bahkan pengurus sekolahan, sehingga di situ kita ada gambaran untuk mengambil keputusan yang benar dan dapat diterima oleh semua orang, disebabkan ada hal yang berlatar belakang keputusan yang diambil di situ. Berarti kita bermusyawarah dulu sama dewan guru, juga ada pengurus yang dilibatkan di situ. Iya. Berarti paling tidak ada beberapa orang yang terlibat di dalam suatu kegiatan pengambilan keputusan. Kemudian dari situ langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang selama ini dilakukan di sini, kita berkaitan dengan kita rapat terlebih dahulu, kemudian dengan kasus yang kita ambil keputusan mengambil fakta-fakta yang benar dalam kasus tersebut dan pengujian benar atau salah dilanjut untuk membuat keputusan. Berarti kita
rapat terlebih dahulu dengan pihak sekolahan. Ya, rapat dulu terlebih dahulu Iya. ke sekolah, Terus nanti kita baru diambil keputusannya seperti itu. iya. Oh iya, itu tadi berarti Ibu sudah memasuki dalam sampai terakhir untuk membuat keputusan ya. Berarti pelaksanaannya ataupun kegiatannya itu mengandung beberapa langkah-langkah yang pada intinya untuk pengambilan keputusan yang disepakati secara bersama. Untuk itu, hal-hal apa saja sih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu sendiri? Dalam hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus ini, pertama, menentukan siapa yang terlibat di dalam situasi ini. Ya. Kedua, kita kumpulkan fakta-fakta relevan dan situasi. Kemudian pengujian benar atau salah, dilanjut oleh pengujian paradigma. Oh iya, itu tadi untuk pengujian ataupun pengambilan keputusan yang selama ini dianggap efektif ya menurut Ibu, dan untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu sendiri. Kemudian di sini hal-hal apa saja sih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan itu sendiri. Tantangan yang sering kita hadapi dalam kasus dilema etika dalam lingkungan kita sering dihadapkan dengan kondisi individu lawan masyarakat. Individu lawan masyarakat. Kondisi rasa keadilan dan rasa kasihan. Iya. Kondisi kebenaran lawan kesetiaan dan kondisi lawan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang tersebut yang kita dilema dalam keadaan lembaga tertentu, maka kita kadang kedua sisi yang sama-sama apa benar dan urgent ya. Yang urgent berarti Ibu menentukan terlebih dahulu apabila ada yang sama-sama benar. Di situ Ibu berarti mengambil keputusannya dengan cara mana yang terlebih dahulu mendesak, ya urgent untuk diambil keputusan terlebih dahulu. Nah, dari situlah kemudian apakah Ibu sendiri memiliki sebuah tata krama atau jadwal mungkin dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang akan dijalankan Ibu? Untuk tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, terkadang saya menyelesaikan langsung di tempat jika memang membutuhkan penyelesaian. Akan tetapi jika kasus dihadapi berkaitan dengan pengaruh besar untuk kegiatan di lembaga kita, tentunya ada pemikiran yang matang dalam penyelesaian meskipun tidak terjadwal secara rutin. Adapun jadwal secara rutin, kita mengenai evaluasi dari hasil kegiatan dengan maksud memperbaiki dan sebagainya. Yang dijadwal berarti kalau ada kegiatan, selesai kegiatan baru ada kegiatan evaluasi. Kalau yang terjadwal. Iya. Dalam hal ini ya tentunya banyak sekali ya Bu untuk kegiatan-kegiatan sekolah, kemudian kita menyampaikan kegiatannya. Untuk penyampaian kegiatan itu sendiri Ibu gimana untuk kegiatan ke orang tuanya? Itu ada parenting setiap bulan 1 kali. Oh, berarti nanti di dalam kegiatan parenting dikemas kegiatan apa saja Ibu di situ? Di situ berarti kalau parenting sebulan sekali. Lah,
tengah semester itu ada komunikasi dengan orang tua. Komunikasi dengan orang tua. Dalam hal ini tentunya untuk awal pencetusannya, ya kan, untuk pencetusan kegiatan orang tua ataupun kegiatan parenting itu sendiri, mungkin ada apa ya, respon-respon tersendiri orang tua, apakah mendukung atau gimana. Itu dalam hal itu bagaimana sih dalam suatu lembaga itu menyikapi hal tersebut? Alhamdulillah wali murid di sini sangat mendukung, Alhamdulillah. ikut berpartisipasi Iya. dan mendukung lah kayak gitu. Dalam kegiatannya begitu sangat mendukung, antusias ya Ibu ya. Oke. Di situ adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilematika itu sendiri? Tentunya ada faktor yang selama ini mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan dan dalam kasus-kasus dilema etika keluarga yang menambahkan saya sendiri untuk bertindak peduli dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan mandiri. Tentunya tidak merugikan orang lain untuk berlebih bijak dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran pada dapat dipetik. Oh iya. Berarti ininya untuk semua kegiatan itu yang menginspirasi keluarga ya Bu? Keluarga ini. Di situ keluarga berperan aktif untuk menanamkan jati diri kita sendiri, untuk memunculkan kepercayaan, untuk melatih kemandirian kita untuk mengambil suatu tindakan. Dan di situ juga keluarga tadi Ibu katakan juga menanamkan rasa empati, simpati pada setiap tindakan-tindakan kita untuk peduli dengan kebutuhan orang lain, dengan kepentingan orang lain. Oke, untuk yang selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu itu sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari semua hal dalam pengambilan keputusan dilema etika, tentunya saya lebih banyak pengetahuan, dan yang dulu tidak tahu bisa menjadi tahu. Itu sebuah penyelesaian masalah ini jadi lagi untuk mengkualifikasikan dari berbagai macam kasus-kasus pengambilan tindakan. Berarti tadinya saya nggak tahu dilema etika itu apa ya, tapi sekarang alhamdulillah bisa mempelajari. Iya, sama-sama, saya juga baru belajar Ibu. Untuk hal tersebut berarti kita banyak sekali untuk mengambil manfaat ya, terutama untuk dilema etika itu sendiri. Sebenarnya kita ya sudah sering melaksanakan hal tersebut, tapi untuk pengelompokan ini suatu masalah apa sih, namanya apa sih, untuk pengelompokan itu sendiri jadi pemahaman baru ya Ibu ya. Sama tentunya hal tersebut semoga menjadi manfaat bagi kita semua untuk meningkatkan kegiatan ataupun pelaksanaan yang ada di sekolah untuk berlaku lebih bijak lagi dan lebih profesional lagi dalam melaksanakan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, yang sudah terencana maupun yang akan terencana dan yang akan direncanakan. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Semoga nanti kita dapat sambung silaturahim kembali untuk kegiatan-kegiatan berikutnya yang menambah wawasan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara kepada kepala sekolah di mana saya mengabdi di TK Muslimat NU 02 Bododadi bersama dengan Ibu Fitri Puji Astuti SPD Out. Mari kita ikuti bersama. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, tetap semangat dalam perkembangan anak usia ini. Alhamdulillah. Ya, di sini meskipun ini di lembaga saya mengabdi untuk TK Muslimat NU 02 Bododadi, ada beberapa hal yang saya mau tanyakan tentang Ibu berkaitan dengan kepala sekolah. Untuk itu, selama ini bagaimana sih
Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu sendiri? Terima kasih. Pengalaman saya selama ini untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan moral, di awal dari kita menerima kedatangan murid, di situ kita bisa melihat anak itu dalam keadaan riang, sedih, marah, itu bisa kelihatan dan bisa terdeteksi dari sikap dan perilaku, dari mengucapkan salam, menanyakan apa kabar, sudah sarapan belum, ataukah hari ini tadi pagi menangis. Itu jawaban-jawaban yang istilahnya mancing anak mau bercerita, yaitu juga agar anak lebih dekat dari sama gurunya, sehingga anak bisa bercerita dengan terbuka apapun yang dirasakannya, apakah itu perasaannya marah, senang, gembira, itu bisa terlihat dari situ. Itulah awal dari kita mengetahui keseharian anak itu dapat menerima pembelajaran, itu sangat mempengaruhi sekali, karena apabila anak itu tidak tidak mempunyai pikiran yang gembira, sikap yang gembira, tentu anak dalam menerima pembelajaran hari itu akan berpengaruh sekali. Itu yang menjadi tolak ukur. Jadi setelah kita mendapatkan hasil itu, apabila anak mempunyai permasalahan yang di luar dari biasanya, kita bisa mengkomunikasikan kepada orang tua murid, sehingga sebetulnya ada apa sih hari ini, kok anaknya kok nggak ceria, sedih, kok seperti marah, itu. Jadi itu bentuk komunikasi kita terhadap orang tua murid, sehingga apapun yang kita sampaikan kepada anak, program sekolah itu akan diketahui wali murid gitu. Iya. Itu untuk peserta didik itu sendiri ya Bu, ataupun murid? Iya. Untuk dalam gurunya sendiri, pendidiknya? Dalam gurunya sendiri, kalau saya itu orangnya itu walaupun kelihatan nggak banyak ngomong sebetulnya, tapi saya saya memperhatikan guru. Pertama yang saya lihat itu pandangan mata, terkadang raut muka hari itu, ataukah sedih, ataukah murung, itu saya langsung, terkadang yang saya tindak lanjuti, saya memanggil guru tersebut. Sewaktu tidak ada guru yang lain, saya panggil langsung, sebetulnya ada apa hari ini. Sempat guru itu kaget, nah ada apa Bu? Nggak usah bohong sama Bu Fitri, ada apa sebetulnya? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah kita itu memang ya orang tua di sekolah, guru-guru itu ya keluarga anak, sehingga apapun permasalahan guru ataupun saya pun terkadang ada masalah juga, tapi yang saya perhatikan itu awal itu saya perhatikan, akhirnya guru-guru tersebut, anak-anak saya itu harapan saya bisa mau terbuka, bisa mau curhat sama saya, sehingga kita bisa menemukan solusi. Iya. Terus dari situlah, selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai dari kebajikan itu sendiri? Nah, selama ini yang saya lakukan, selain mengidentifikasi masalah yang terjadi, saya terlebih dahulu merenung apa yang akan saya ambil. Kalau tindakan yang saya ambil merugikan siapa, kalau permasalahan solusi ini saya ambil akan mempengaruhi pembelajaran atau tidak. Setelah itu saya komunikasi sama guru-guru, sehingga keputusan apapun yang terbaik, kesepakatan apapun
kita ambil keputusan bersama, sepakat bersama. Dan saya selama ini itu yang saya lakukan. Apapun, sekecil apapun permasalahan itu, ingin saya guru-guru juga lebih terbuka, lebih mau lebih mau curhat bareng-bareng apa yang akan kita lakukan, apa yang kita apa yang kita putuskan bersama, sehingga sepakat bersama apabila terjadi sesuatu di situ kita menyikapi bersama, menyelesaikan bersama. Sehingga di sini saya walaupun terkadang keputusan saya tidak dipakai, yang penting udah sepakat bersama, apapun yang terbaik kita putuskan, itulah sudah kesepakatan, sehingga tidak ada rasa kecil hati. Karena memang dari awal saya walaupun saya mencoba untuk kebersamaannya itu paling saya utamakan. Iya. Dari situlah langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Yang saya lakukan, saya mengajak teman-teman guru duduk bersama. Setelah itu ini ada masalah ini, bagaimana ya baiknya. Setelah itu saya mencoba untuk menggali usulan guru-guru. Walaupun terkadang saya harus mengambil keputusan yang benar-benar bijaksana, sehingga semua guru merasakan bahwa ini sudah keputusan bersama, sehingga itu yang harus disepakati dilakukan di lembaga kita. Kemudian dari situ hal-hal apa saja sih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus Delima Etika itu sendiri? Jadi untuk mengambil suatu keputusan itu paling tidak semua guru harus pertamanya sebetulnya harus disiplin, harus konsisten. Apa yang sudah kita putuskan itu harus satu kata, sehingga tidak ada perkataan yang di luar jalur keputusan kita bersama, sehingga pelaksanaan yang sudah kita putuskan itu enak, tidak ada rasa unek-unek yang tidak tersampaikan, sehingga itu merupakan keputusan bersama dan harus dijalankan bersama. Apabila ada seorang guru yang notabene, maksudnya maklumlah seorang guru terkadang kan karena permasalahan pribadinya berat atau bagaimana, terkadang tidak konsisten dalam arti ya saya terkadang mengingatkan secara langsung, secara pribadi, sehingga teman-teman yang lain itu tidak merasa loh kok keputusan seperti itu, sehingga itu perlu saling mengingatkan, saling memperbaiki diri. Itu sangat penting karena memang sangat berpengaruh dengan pembelajaran kita di depan. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus Delima Etika, Bu? Tantangan yang saya rasakan selama ini, terkadang saya merasa saya merasa terkadang ada seorang guru yang sudah kita sepakati keputusan itu dilanggar. Nah, itu terkadang saya merasa kecil hati, tapi saya tidak memperbesar itu. Saya mengimbangi apapun itu yang sudah dilakukan guru tersebut, mungkin ada alasan yang tepat, karena apapun itu setiap kelas kan mempunyai permasalahan murid yang berbeda. Mungkin itu sangat mempengaruhi juga. Itu ditambah lagi mungkin banyaknya murid yang tidak seimbang. Kita memang kekurangan guru, sehingga terkadang saya memahami itu. Permasalahan di kelas kan berbeda-beda, sehingga saya memahami dan saya mempelajari, dan terkadang saya pun ikut membantu,
Dalam arti saya ikut mengawasi setiap kelas, walaupun kelompok A ataupun kelompok B, termasuk apa ya, apabila ada seorang murid yang apa ya, di luar dari ini kebiasaan, itu tetap saya perhatikan. Ada salah satu murid yang awalnya itu seperti mempunyai kebutuhan khusus, sehingga memang perlu penanganan khusus secara personal, sehingga tidak sembarangan untuk mengambil tindakan kepada anak tersebut, karena apabila kita salah mengambil tindakan, itu anaknya itu akan lebih apa, lebih tidak apa ya, tidak normal kasarnya itu, sehingga mempengaruhi kekondusifan di kelas. Iya, untuk itu apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu sendiri? Kemudian, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Selama ini saya tidak mempunyai jadwal, tetapi saya melihat kasus yang tiba-tiba terjadi. Maklum, terkadang anak kan mempunyai kebiasaan yang tidak biasa, dan yang saya lakukan, saya memperhatikan dulu kasus yang sebetulnya yang terjadi. Setelah itu saya memanggil ibunya dan saya biar untuk mengetahui. Dari situ, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu sendiri? Kemudian, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk ataupun prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Selama ini saya tidak mempunyai jadwal yang tepat, dikarenakan permasalahan anak yang bermasalah, tentu saya mengumpulkan data dulu, saya mengamati dulu, saya menilai dulu kenapa anaknya seperti ini, tentu kita melalui penelitian terhadap anak dari hari pertama, kedua, ketiga. Nah, setelah itu saya secara langsung berkomunikasi dulu terhadap anak. Nah, setelah itu kita baru seperti berkumpul semua dulu untuk mengumpulkan informasi terhadap anak tersebut. Nah, setelah itu tindak lanjutnya saya perlu komunikasi kepada orang tua. Jadi di situ saya perlu memberikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan anak yang bermasalah tersebut, sehingga harapan saya wali murid atau ibu anak tersebut mau terbuka apa yang sedang terjadi, permasalahan apa yang terjadi, yaitu pengalaman apa yang terjadi di rumah, sehingga dengan seperti itu kita orang tua murid, kita bisa mengumpulkan data apa yang akan kita lakukan tindak lanjuti terhadap anak tersebut, karena setiap anak itu tidak sama, mempunyai masalah-masalah di dalam keluarga yang berbeda-beda. Itu untuk memastikan permasalahan apa dan apa yang terjadi di dalam rumah tangga, perlu keterbukaan orang tua sangat berpengaruh. Iya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu sendiri? Tidak ada orang khusus yang membantu saya, tetapi saya selalu berkoordinasi terhadap guru-guru. Kenapa? Karena memang guru-guru yang langsung menghadapi anak tersebut. Saya
dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di 5 ITK sendiri itu? Alhamdulillah, setelah saya sudah sering ya saya menghadapi hal tersebut, dan saya yang saya rasakan itu untuk mempermudah mengidentifikasi anak tersebut, sehingga menghasilkan keputusan bersama yang sudah kita putuskan dan akan kita lakukan untuk tindak lanjut permasalahan anak tersebut. Dan di sini saya sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Paling tidak saya harus terbuka sama orang tua muridnya, sama gurunya, apa-apa yang harus kita lakukan untuk selanjutnya. Alhamdulillah, untuk kegiatan bincang-bincang pada hari ini ya, semoga dapat bermanfaat ya bagi saya sendiri khususnya, dan dari situ untuk kegiatan-kegiatan apapun itu yang penting untuk kemajuan suatu bersama, suatu bersama, bukan diambil dari secara individu tapi secara kebersamaan, yang dimana awalnya tidak untuk mengetahui dari etika itu sendiri apa, kemudian ujian-ujian moral yang ada di situ dikaitkan dengan dilema-dilema yang ada itu menjadi suatu solusi kita untuk mengambil dalam suatu keputusan pengelompokan itu sendiri. Terima kasih Ibu atas waktu yang telah diberikan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.